Al-mujiyat yang berikutnya minallah, al-khaufu minallah. Ya, jadi tawakal, kemudian niat dan ikhlas. Berikutnya adalah khauf minallah. Khauf, takut, ya, takut kepada Allah. Wa minal munjiyat al-khaufu minallah, takut, merasakan takut kepada Allah. Wal buka min khasyatihi, nangis. Nah, nangis itu penting, ya, tapi jangan di depan orang, ya. Nangis itu tengah malam. Nangis. Sayyidina Abu Bakar itu sudah menjulukan apa, al-bakka, banyak menangis, ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menemani dalam ghar, ya. Orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Iqala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ya. Betapa mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dikatakan iqala li sahibihi. Rasulullah itu berkata kepada sahibnya, sahibnya Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan siapapun yang mengingkari suhbahnya Abu Bakar kafir dia. Karena sepakat, ya, ulama tidak berselisih bahwa yang ada di gua waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, ya, radhiyallahu anhu. Kalau orang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung umur, ya, waktu haji wada, ada 10.000 umat Islam yang baru masuk Islam atau yang lama dan yang baru masuk Islam, melihat Rasulullah dari kejauhan. Dari Rasulullah dari kejauhan, ada yang ingin mendekati Rasulullah, lihat begini, sudah itu dianggap sahabat. Dia adalah sahabat. Jadi sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Ajlafus sahabat, sahabat yang paling rendah sekalipun itu tidak bisa tertandingi kemuliaannya dengan siapapun. Mengapa? Karena matanya diizinkan untuk melihat Nabi Muhammad. Ya. Dimuliakan. Ajlafus sahabat itu. Ya. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar? Orang pertama lelaki yang masuk Islam, ya, membela Rasulullah SAW. Ya. Dijual tokonya dari 9 habis semua, ya, didermakan semua untuk Islam, ya. Bagaimana kemuliaan beliau ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Faman la khaufa indahu la imana indahu wa la amana lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa takut, maka dia tidak mempunyai iman. Ya. Wala amana lahu, dan tidak ada rasa aman bagi dia. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang takut berarti dia beriman. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti kalau ada qala Allah baru qala Rasulullah, namanya apa? Hadis qudsi. Itu namanya hadis qudsi. Wa izzati wa jalal, demi keagunganku, demi kebesaranku, la ajma'u li abdi amnain wala khaufain. Aku tidak akan menggabungkan, begitu ya, atas hambaku 2 rasa aman dan 2 rasa takut. Jadi nggak mungkin ada seseorang itu punya 2 rasa aman dan 2 rasa takut. Maksudnya, in huwa amanani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Jika dia merasa aman di dunia, ya, merasa aman tuh nggak takut sama Allah, nggak takut sama Allah. Ya, dia bisa berbuat maksiat, dia mendolimi orang, dia bisa berbohong,
dia bisa korupsi, dia melakukan kejahatan-kejahatan, ya, melakukan kejahatan-kejahatan itu tadi. Kemudian akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka nanti aku berikan rasa takut kepadanya yauma ajma'u ibadi, ketika aku kumpulkan seluruh hamba-hambaku. Karena semua orang dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari pertama kita sudah balik sampai meninggal, dihitung semua itu dosa. Itu menakutkan sekali. Ya. Apa yang kita perbuat? Wa wajadu ma'amilu hadira. Wajadu ma'amilu hadira. Dia akan mendapati semua yang dia lakukan hadir di situ. Seperti kalau sekarang diputar lagi filmnya, ya. Kalau dulu orang nggak, gimana hadir itu diceritakan atau diapakan. Tapi kalau sekarang kita bisa dengan CCTV yang ada itu, kemudian diulang lagi. Ya Allah, gimana itu? Ya, disaksikan oleh semua orang. Tapi buat orang yang takut tadi ya, yang nggak takut, dia akan dipermalukan yang luar biasa. Bahkan disebutkan adabnya Allah kelak di hari kiamat, di akhirat itu, jangankan pakai disiksa, orang itu menahan rasa malunya sampai leleh badannya. Ya, begitu dia disaksikan oleh keluarga, disaksikan masyarakat yang lain, dia menahan rasa malu apa? Allah Akbar. Ya, yang dilakukan di dunia sampai meleleh badannya seperti lilin itu. Ya Allah, ya Rabb, ya alima sirri minna, la tahdiki sitra anna, wa'afina wa'fu anna, wa kullana haitsu kunna. Ya Allah, baca itu terus, ya, agar Allah tutup aib kita. Wa in huwa khafani fid dunya, bagi orang yang takut di dunia, khafani fid dunya, amantuhu yauma ajma'u ibadi, aku berikan rasa aman ketika aku kumpulkan seluruh hambaku. Ya, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu tidak melanggar, maksudnya. Takut itu konsekuensinya apa? Tidak melanggar. Orang yang melanggar berarti tidak takut. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ada orang melakukan maksiat, itu kemungkinan keyakinannya dua kepada Allah. Kalau ditanya, kenapa kamu maksiat? Kan gelap. Saya tempat yang gelap. Ya, biasanya tempat-tempat maksiat itu gelap biasanya. Ya. Nah, kalau masjid ini terang, itu tempat ibadah. Nah, tempat maksiat yang pojok-pojok di, ya, biasanya begitu. Tempat kotor, tempat yang kotor yang ada. Gitu. Ya, di kegelapan. Nggak ada orang lihat. Kata Imam Ghazali, kalau orang meyakini bahwa Allah tidak melihat, kufur dia. Saya maksiat kenapa? Ya mumpung lagi nggak dilihat orang, nggak ada siapa pun orang yang melihat, kufur. Karena Allah melihat selalu. Kemungkinan kedua, dia maksiat. Dia yakin bahwa Allah melihat. Dia maksiat, kemudian dia yakin bahwa Allah melihatnya. Berarti apa? Mustahzi. Orang itu ya menantang Allah, seolah-olah dia berbuat, iya, lihat ini saya sedang maksiat, mau apa? Nah, seolah-olah ini nggak ada bagusnya orang maksiat. Ya, tapi bagi orang-orang yang pernah ya, melakukan, dan semua manusia pasti ada, pintu Allah, pintu tempat Allah terbuka lebar. Ya, itu bisa kembali cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena umur kita itu nggak bisa dicek, sisa berapa nggak bisa. Nggak kayak pulsa ya, bisa dilihat. Oh, tinggal berapa. Kalau bisa enak gitu ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Yang sehat mati, ya, yang sakit panjang umur, ya, Allah benar-benar tersembunyi semuanya. Wa asyaddun nasi khaufan min Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu siapa teladan kita dalam besarnya rasa takut? Siapa yang punya rasa takut yang paling terbesar? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau manusia yang paling bertakwa, Nabi maksum, dijamin masuk surga. Tapi tetap dalam ketakutan. Artinya merasakan takut terus. Takut pada dirinya, takut kepada umatnya, ya, takut pada orang-orang yang dicintainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah.
Rahul Bukhari. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ayat inna akramakum indallahi atqakum kita baca dalam tafsir Al-Hujurat, ya, yang kita baca di masjid tiap hari Jumat. Inna akramakum indallahi atqakum itu artinya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah. Jadi ayat itu bukan untuk senggol sana senggol sini, ya. Kita pakai inna akramakum indallahi atqakum, enggak penting. Paling takwanya. Kalau kita pakai untuk memarahi orang atau menyindir orang, berarti dia paling enggak bertakwa. Kalau dia merasa dirinya, lihat nih, siapa yang paling takwa? Siapa yang paling baik? Ada yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Saya. Bukan itu padahal. Ya, yang paling takwa adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Ada orang dulu ada seorang Habib di Surabaya, ya. Al Habib Umar, guru daripada Habib Hasan Bahar, mufti, ya. Alim. Saya mendengar cerita ini dari guru Habib Ustaz Ahmad, ya. Banyak orang berkerumun, kadang-kadang cium tangan, beliau orang tua dan orang alim, begitu. Orang-orang yang hatinya kotor bawa ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi kalau ada orang mau cium tangan, ada orang mau menghormati, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, ya. Ternyata seperti hal seperti itu tidak mengenakkan sebagian orang yang sakit hatinya, ya. Maka dibawakan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Habib lagi sedang dikerumunin orang, kemudian ada orang bilang la akramakum indallahi atqakum. Kemudian beliau panggil orang itu, kemudian ditanya, siapa yang lebih takwa? Ya. Itu apa anak? Inna akramakum indallahi atqakum, benar itu sadaqallahul azim, itu kalamullah. Kemudian dia bertanya, siapa yang takwa? Itu apa anak? Kamu atau aku yang paling bertakwa? Diam dia. Kalau ngaku takwa dia malu, ya. Bingung. Kemudian beliau mengatakan yang paling takwa di antara kita adalah Rasulullah. Kalau kita tahu yang paling takwa adalah Rasulullah, contohlah Rasulullah. Ya. Contohlah Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu pernah nggak pakai ayat untuk buat nyindir-nyindir orang? Mencari pembenaran dari hatinya yang kotor, kan bahaya ini. Hati yang kotor dijadikan dalil supaya terlampiaskan selalu gitu dengan dalil-dalil yang itu nggak benar berarti. Itu maknanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Ini sesuai dengan hadis ini tadi. Innil akhsyakum lillah wa atqakum lah. Rawal Bukhari, juga oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.